Selamat datang di Homi, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Biar lebih mantep dengerinnya, jangan lupa pakai headset dan kerasin volumenya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi channel Homi, Horor Misteri, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Oke, apa kabar buat para homers sekalian? Tetap bersama Yuda di sini. Ya, mungkin udah sekitar hampir 3 minggu kali ya. Aku nggak update cerita-cerita baru lagi, cerita-cerita horor dan cerita-cerita pengalaman mistis. Ya, karena ada sedikit 1-2 pekerjaan sih ya. Jadi hampir 3 minggu ini jadi nggak bisa update cerita baru lagi. Dan kali ini akhirnya aku berkesempatan buat membawakan satu cerita lagi buat para homer semua di sana. Dan untuk kali ini ceritanya aku ngambil dari salah satu cerita yang ada di internet sih sebenarnya. Karena kemarin aku nyari-nyari itu dan nggak sengaja juga sih tiba-tiba nemu cerita ini yang menurutku sih temanya sedikit berbeda dari tema-tema yang udah aku bawain kemarin. Ibarat kata kemarin itu kan temanya kan sudah sekolah udah, kantor udah, apalagi tempat tinggal udah, dan sekarang aku nemu cerita tentang pengalaman dari salah seorang warganet saat melakukan pendakian gunung, yaitu Gunung Merapi via jalur Selo. Waduh, Merapi ini kayaknya banyak banget nih ceritanya ya. Oke, gak usah banyak cincong, gak usah banyak basa-basinya, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Halo, sebut saja namaku Anda. Kisah ini terjadi saat pendakian di Gunung Merapi, Yogyakarta. Waktu itu aku masih berumur 20 tahun. Dan kami mengalami kejadian mistis saat melakukan pendakian di Gunung Merapi 19 tahun yang lalu. Waktu itu kami sudah merencanakan untuk menyambut weekend dengan mendaki gunung. Dan tujuan kami adalah Gunung Merapi via jalur Selo. Kami berangkat berempat, dan kebetulan 3 temanku ini, Gatot, Yuda, dan Ahmad, satu jurusan denganku di salah satu universitas swasta terkenal di Yogyakarta. Hari Sabtu pun tiba. Pagi-pagi kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk tenda dan perbekalan. Dan kami pun melakukan undian untuk tahu siapa yang akan kebagian ngebawa tenda.
Ya mungkin karena nasib kali ya. Jadinya aku yang kebagian membawa tenda. Lalu segera kami melakukan perjalanan via motor untuk menuju base camp Selon. Kami pun tiba sekitar jam 10 pagi. Kami tidak langsung naik, soalnya kami berencana untuk melakukan pendakian malam hari. Karena dirasa malam ini adalah bulan purnama. Jadi jalur pendakian kayaknya sih akan lebih terlihat menarik. Gatot menyelesaikan pendaftaran administrasi. Untuk menunggu sampai sore hari, kami jalan-jalan ke sekitar desa untuk membeli sayuran atau bahan-bahan tambahan yang diperlukan selama pendakian. Saat itu aku terlalu dalam masuk untuk mengeksplor desa tersebut. Tak disangka, aku salah masuk jalan, dan itu ternyata pemakaman desa. Kalau di daerah pedesaan itu, pemakaman umum biasanya terletak di antara batas desa. Jadi, kalau mau ke desa sebelah, biasanya harus melewati makam tersebut. Dalam hatiku berkata, "Loh, kok malah kuburan?" Langsung aku segera balik menuju base camp. Saat sedang balik itu, aku berjalan sendirian. Karena tata krama di sana masih kental, aku harus menunduk bila bertemu atau bersimpangan jalan dengan orang yang lebih tua. Dan kebetulan, waktu itu aku melewati jalan pintas tapak kecil tidak jauh dari pemakaman umum desa itu. Aku bersimpangan dengan seorang kakek tua memakai tongkat dengan jenggotnya yang panjang dan seluruh rambutnya sudah beruban semua. Aku bilang, "Amit Gembah." Kakek itu cuma diam dan mempersilahkan aku lewat duluan. Aku agak ngerasa aneh sih saat melewatinya. Terasa dingin, seperti es udaranya. Setelah beberapa langkah aku menoleh. Tapi kakek itu sudah tidak ada. Aku langsung berjalan cepat pura-pura tidak takut. Padahal jantungku itu udah dag-digduk. Bayangin aja, siang hari ini mau masuk jam 12-an, udah ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Aku cepat-cepat balik menuju base camp. Di tengah jalan, aku ketemu dengan Yuda yang sedang membeli makan di warung mie ayam dekat dengan base camp. Aku pun ikut makan di situ akhirnya. Dan aku menceritakan hal yang barusan aku alami. Yuda malah ketawa, dikiranya aku bohong. Sampai-sampai aku bilang, "Sumpah, Yud, sumpah." Tapi dia malah tambah ketawa.
Mendengar ceritaku itu, tukang mie ayam tersebut menyahut, "Sering kok mas, kejadian kayak gitu. Warga sini juga nggak asing dengar cerita itu. Dan katanya kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek, biasanya akan ada hal yang menarik selama pendakian. Tapi kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek, mukanya merah, terus marah-marah, mending jangan naik mas. Soalnya biasanya bakalan ada malapetaka," kata tukang mie ayam tersebut. Tiba-tiba, Yuda berbisik padaku. "Mitos bro, mitos." Ya aku cuman ngangguk aja. Dengar perkataan tukang mie ayam tersebut. Dan berterima kasih atas infonya. Setelah selesai makan dan kami menuju camp, di sana udah ada Gatot dan Ahmad yang sedang tidur-tiduran. Dia tanya ke aku, "Kalian dari mana aja bro? Lama amat." "Habis cari makan," jawabku. Kemudian si Yuda bercerita tentang kejadian yang habis aku alami. Tapi sepertinya teman-temanku tidak ada yang percaya. Kami bersantai sampai menjelang sore hari. Sekitar jam 5:15. Kami bersiap-siap. Dan kami sepakat setelah sholat maghrib, kita langsung melakukan pendakian. Aku bilang sama teman-temanku seusai melakukan sholat maghrib. "Gimana bro? Siap? Yuk, les, OTW," kataku. Kami berpamitan dengan rekan-rekan pendaki lainnya di base camp. Dan jam 6.30 kami start dari base camp New Selo. Kami menikmati pendakian tersebut tanpa menggunakan alat penerangan karena malam itu cuacanya mendukung. Dan bulan menyinari langkah kami setapak demi setapak. Sering juga kami bertemu dengan pendaki lain yang turun gunung. Kami menyapanya. Terlihat mereka agak lusuh, tapi muka mereka bahagia. Mungkin karena punya pengalaman baru yang ingin diceritakan pada teman-temannya yang lain saat sampai di base camp. Tidak terasa, udah 2,5 jam kami berjalan. Akhirnya tibalah di pos 1, jam 9-an. Di sini masih terkondisikan jalannya. Dan kami mulai memakai penerangan karena sinar bulan tidak bisa masuk karena tertutup rimbunnya dedaunan. Setelah sekitar 5 menitan kami beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju pos 2. Kami berjalan bergantian. Gatot menjadi leader waktu itu, dan aku kebetulan di urutan paling belakang.
Saat mulai memasuki ke tengah hutan, aku merasa di belakangku itu ada sesosok orang yang mengikutiku. Seperti ada sepasang mata yang menatapku dan terus-menerus mengikutiku. Kalian pasti tahulah rasanya. Bulu kuduku terasa berdiri semua. Jantungku agak deg-degan. Tapi karena adrenalin yang terpacu, aku cuek aja akhirnya. Aku tetap fokus pada pendakian. Saat di tengah-tengah perjalanan menuju pos 2, Yuda minta istirahat dulu untuk minum air. Ya kami berhenti dulu. Nah, disitulah aku melihat sepasang mata yang memantul akibat sinar senterku. Saat aku sorot lagi, ternyata itu hanya monyet. Tapi aku penasaran, sorot mata yang terpantulkan sinar tadi bukan seperti mata monyet tadi. Agak lebih besar dan tinggi. Sambil melihat sekitar, kami mendengar suara pendaki lain yang sudah ada di pos 2. Mereka mengasih kode dengan sorot lampu senternya. Aku bilang, wah, udah mau sampai pos 2. Itu dikasih kode dari atas. Yuk lanjut lagi. Kami pun bergegas dan lebih semangat karena udah mau sampai ke pos 2. Dari pos 2 ini kami hanya lewat saja karena udah terlalu lama istirahat di tengah perjalanan tadi. Saat itu kami menuju lokasi yang dinamakan Watu Gajah. Seperti formasi awal, Gatot menjadi leader dan aku di paling belakang. Hal-hal yang kami bicarakan waktu pendakian adalah momen-momen yang paling menghibur. Kadang kami mengeluh dengan candaan. Dan tidak terasa kami sampai di lokasi Watu Gajah. Sekitar 40 menit dari pos 2. Di sini jalan mulai menanjak dan harus ekstra hati-hati. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Setelah beristirahat sekitar 10 menitan, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pasar Bubra yang konon terkenal angker atau singit. Kami harus menjaga etika selama dalam pendakian. Kata orang Jawa, harus menjaga etika ketika bertamu ke rumah orang lain. Butuh waktu 1 jam untuk menuju pasar Bubra. Kabut mulai turun dan udara agak lembab. Ramalan cuaca hari ini rada amsyong, agak meleset. Karena mendung datang tiba-tiba dan angin agak begitu kencang, walaupun tidak berbahaya.
Ini menambah beban kami saat mendaki. Mungkin karena faktor itu yang menyebabkan kami tersesat. Tapi kami yakin waktu itu sudah sesuai dengan jalur dan tidak berbelok kemana-mana atau keluar dari jalur pendakian. Saat itu aku ngeliat jam sekitar jam 12.45. Saat kami berusaha mengecek lokasi sambil berjalan menuju ke atas, kami mendengar suara ramai di balik bukit kecil itu. Kami lega, ternyata kita tidak salah jalur. Karena di sana terdengar suara yang ramai. Kami pikir mereka pendaki yang sedang ngecamp untuk menunggu matahari pagi. Semangat kami kembali. Lebih cepat lagi kami mendaki. Cepat-cepat ingin sampai ke pasar bubrah tersebut. Tapi kalian tahu nggak, setelah sampai di sana apa yang kami alami? Tempat itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Memang benar di sana ramai, tapi keramaian ini bukan dari para pendaki. Ini malah seperti pasar. Dan kalian tahu, orang yang berjualan di sini bentuknya agak aneh. Tinggi mereka melebihi ukuran manusia biasa. Si Gatot aja yang menurutku udah lumayan tingginya, hanya sebahu mereka. Dan anehnya saat kami melintas, mereka seperti acuh tak acuh. Hal-hal yang dijual tersebut adalah hal-hal yang wajar, mirip seperti pasar tradisional. Kami coba bertanya kepada seseorang yang melintas di depan kami. Bertanya, apakah jalur yang kami ambil itu sudah benar? Tapi tidak ada yang mau menjawab pertanyaan kami. Mereka tampak sibuk dengan keperluannya masing-masing. Kami berempat bertatap muka. Tot, piye Tot? Tanyaku kepada Gatot. Buhdap, koyoke kene kesasar ki. Jawab Gatot. Dalam hatiku jadi was-was. Kami berjalan lewati tengah-tengah pasar tersebut. Si Yuda dan Ahmad terdengar sedang membaca ayat kursi sambil berjalan. Aku hanya bisa bismillah saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aku merasakan tatapan sepasang mata lagi. Lalu, di depan kami ada sesosok kakek-kakek yang memakai tongkat, dan kagetnya, itu adalah kakek-kakek yang aku lihat saat di desa Selo tadi. Persis. Kakek itu hanya menunjukkan arah dan tidak berkata sepatah kata pun. Kami hanya bisa berterima kasih kepadanya.
Saat menuju lokasi yang dibilang oleh kakek itu, ternyata adalah lahan kosong dengan lokasi yang terbuka dan cocok sekali untuk membangun tenda. Karena stamina kami terkuras akibat shock, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda. Dan aku masih menahan ceritaku tentang kakek yang tadi. Mungkin besok aja aku ceritakan. Kami segera mendirikan tenda dan tidur. Suara keramaian tadi masih sayup-sayup terdengar. Bikin merinding. Kami kelelahan dan akhirnya terlelap dengan perasaan ketir dan takut. Nggak kerasa dan membangunkan kami semua. Dap, tangi dap, cepet tangi dap. Itulah Ahmad yang bilang dan memaksa kami untuk segera bangun dan melihat apa yang terjadi. Kami kaget bukan kepalang, karena lokasi tempat kami mendirikan tenda adalah tepi jurang. Hanya terpaut 1 meter sudah jurang. Dan kalian tahu, pasar bubrah itu terpaut 30 meter di atas kami. Dan yang menjadi anehnya, semalam itu kita melewati lahan landai. Dan banyak orang yang berjualan. Tapi kok kita bisa bikin tenda di sini? Itulah yang membuat kita bingung semua. Akhirnya, setelah membereskan tenda, kami bergegas menuju pasar bubrah. Di sana banyak tenda dari para pendaki yang sedang menuju puncak. Kami langsung menuju puncak, akhirnya dengan meninggalkan tenda dan perlengkapan yang tidak perlu di pasar bubrah. Setelah sampai di atas puncak, kami kaget. Ternyata ada yang tahu dan ketemu kami di jalan semalam. Katanya, kami dipanggil tidak mendengar. Padahal sudah disorot pakai lampu senter. Tidak hanya itu, mereka juga meneriaki kami. Katanya jalurnya di sini, bukan di situ. Mereka pikir kita sedang mencari kayu bakar untuk membuat perapian. Jadi mereka membiarkan kita. Kami pun menceritakan pengalaman yang kami alami. Mereka terdiam dan serius mendengarkan cerita kami. Akhirnya kami pun turun gunung dengan kelompok mereka. Kami masih ngeri dengan kejadian yang semalam. Untung ada kakek-kakek itu
yang menunjukkan arah, dan kita bisa menemukan tempat kosong untuk mendirikan tenda. Karena kami semua sudah kelelahan pada saat itu. Dalam perjalanan turun gunung, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Base camp menjadi heboh karena cerita kami yang masuk ke pasar setan. Kami seperti artis, ditanyain sana dan sini, sampai berulang-ulang. Setelah bersih-bersih dan membuang sampah selama pendakian, akhirnya aku ada waktu untuk cerita kalau kakek-kakek yang kami temuin di pasar tersebut adalah kakek yang aku maksud. Dan saat itu Gatot malah menyalahkanku. Katanya, kenapa nggak bilang dari tadi malam, bro? Kampret gue. Ya aku cuma bisa bilang, sempak gue ki, malah ngece, pasti kandani wingi. Gue salah Yuda, kayak lu. Jawabku sambil tertawa. Dan itulah pengalamanku saat melakukan pendakian gunung Merapi, Yogyakarta, via jalur Selo. Luar biasa. Kayaknya serem ya. Kalau lagi naik gunung tiba-tiba ketemu hal kayak gitu. Dan kayaknya tuh banyak banget gitu ya. Cerita-cerita dari pendaki-pendaki yang udah pernah ya. Yang pendaki-pendaki gunung tuh kayaknya cerita-cerita penampakan di gunung tuh kayaknya banyak banget kayaknya ya. Aku berapa kali naik gunung, nggak banyak sih, 2 kali. Dan tapi yang paling berkesan tuh kalau aku pribadi ya. Aku pribadi tuh pernah sekali, karena ini karena ditantang sama temen. Pas itu ada temen KKN, dia katanya pernah naik gunung sendiri kan, beberapa kali naik gunung sendiri, dan dia kayak nantangin gitu, Yud, berani nggak naik gunung sendiri yang deket-deket aja deh. Ya kalau di Semarang yang paling deket kan Gunung Ungaran ya. Ya naiklah sendiri akhirnya gitu. Dan ya bener sih, cuman kayaknya kalau aku sendiri nggak pernah ngerasain hal se ekstrim itu sih sampai masuk ke pasar gaib kayak gitu. Tapi kalau di gunung, emang kalau di gunung tuh aku pernah ngerasain yang pas naik sendiri tuh kan, sebelumnya kan bareng teman-teman ya. Dan pas yang naik Ungaran yang kedua kalinya tuh yang oke nih, gue kayaknya bakal terima tantangan nih. Dan itu emang bener-bener luar biasa sih rasanya, sendirian di gunung, sepi, nggak ada siapa-siapa. Karena pas itu kan hari Senin aku naik gunung, dan kebanyakan kalau hari Senin kalau di Ungaran tuh ya katanya hari Senin itu malah sepi. Dan bener sih, kemarin tuh sepi banget pas itu ya. Di jalan tuh bener-bener rasanya tuh, ya aku ngerasain siapa yang dirasain sama si Anda ini, Mas Anda. Kalau sepanjang perjalanan tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin segala macem tuh, ya aku ngerasain juga pas itu. Cuman nggak ada sampai yang aneh-aneh sih. Ya tapi apapun juga, ceritanya lumayan menghibur sih menurutku ya. Dan semoga juga bisa menghibur para homer semua di luar sana. Dan kayaknya untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Dan semoga di lain kesempatan aku bisa membawakan cerita-cerita dari
teman-teman Homer semua. Dan yang buat para Homers yang mau berpartisipasi untuk dibacakan cerita atau pengalaman horornya, bisa lewat DM di Instagram. Di Instagramnya aku tulis di deskripsi, atau langsung tulis di komen aja. Itu. Atau mungkin kalau mau bisa juga langsung kirim aja via email. Emailnya nanti juga aku cantumin di deskripsi aja ya. Oke, kalau gitu Yuda di sini pamit undur dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.